we were still changing for the better. Wanting was enough. For me, it was enough. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan menganalisis sebuah film yang sudah kami tonton, yaitu Black Mirror di episode Nosedive. Perkenalkan, nama aku Elisa Nasya Aulia dengan NIM 280501092. Aku Karunia Putri Ramadianti dengan NIM 2802501565. Aku Devi Aulia Kartika dengan NIM 2802502593. Nama saya Sofi Gina Aldara dengan NIM 2802484003. Pertanyaan pertama yaitu rangkuman dan analisis episode Nosedive dari film Black Mirror. Episode Nosedive menggambarkan sebuah dunia distopian di mana kehidupan sosial manusia sebetulnya didikte oleh sistem penilaian berbasis teknologi. Dalam masyarakat ini, setiap interaksi dan tindakan dinilai dengan sistem bintang yang serupa dengan ulasan aplikasi modern. Skor sosial seseorang menentukan akses mereka terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti tempat tinggal, pekerjaan, hingga status sosial. Tokoh utama, Lacey Pound, sangat terobsesi menaikkan skor sosialnya demi mendapatkan apartemen mewah yang membutuhkan skor minimal 4,5. Dalam perjalanannya untuk meningkatkan skor, Lacey menghadapi tekanan besar untuk menjaga citra yang sempurna di hadapan orang lain. Ia menerima undangan dari teman namanya, Naomi, yang memiliki skor 4,8, untuk menjadi pengiring pengantin. Lacey melihat ini sebagai peluang emas untuk menaikkan peringkatnya melalui pidato yang ia harapkan akan mendapatkan banyak ulasan positif dari tamu-tamu dengan skor tinggi. Namun, perjalanannya menuju acara pernikahan berubah menjadi rangkaian bencana. Setelah serangkaian insiden yang membuat skornya terus menurun, seperti bertengkar dengan petugas bandara, dihina oleh orang asing, dan mengalami kegagalan teknis, Lacey akhirnya tiba di pernikahan Naomi dalam kondisi kacau. Alih-alih memberikan pidato yang sempurna, Lacey justru mempermalukan dirinya di depan tamu-tamu undangan. Pada akhirnya, ia kehilangan segalanya, termasuk skor sosial yang anjlok hingga 0. Lacey pun ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Ironisnya, dalam penjara, tanpa tekanan sosial untuk mempertahankan citra, Lacey merasa lebih bebas untuk mengekspresikan dirinya. Episode ini mengkritik masyarakat yang terlalu bergantung pada teknologi dan validasi eksternal, sekaligus menunjukkan betapa rapuhnya identitas manusia jika dibangun di atas dasar penilaian sosial yang artifisial. Aku mau ngejelasin salah satu analisis episode Black Mirror, yaitu Nosedive. Jadi langsung aja kita yang pertama ya. Yang pertama itu ada implikasi filosofis dan etis, yaitu melampaui keterbatasan manusia melalui teknologi. Nah, teknologi dalam Nosedive ini itu menunjukkan bagaimana manusia menggunakan inovasi untuk melampaui batas-batas alami mereka, seperti mengontrol status sosial secara sistematis. Namun, pencapaian ini menimbulkan pertanyaan filosofis. Apakah teknologi ini benar-benar memberikan kebebasan atau justru memperbudak manusia dalam lingkaran validasi tanpa akhir? Sistem skor sosial menggantikan hubungan manusia yang autentik dengan hubungan transaksional yang hanya didasarkan pada keuntungan pribadi. Ini itu menciptakan masyarakat yang superficial dan kehilangan makna sejati dalam interaksi manusia. Selain itu, sistem tersebut memaksakan kontrol yang ketat terhadap kebebasan individu. Manusia tidak lagi hidup sesuai dengan nilai-nilai intrinsik mereka, tetapi menyesuaikan diri demi mendapatkan penilaian yang tinggi. Hal ini memperlihatkan bahwa teknologi yang melampaui keterbatasan manusia seringkali mengorbankan kebebasan dan otonomi yang menjadi fondasi kehidupan manusia yang bermakna. Yang kedua itu ada nilai kebebasan dan keaslian, yaitu sistem dalam Nosedive ini memperlihatkan bagaimana manusia dipaksa untuk hidup demi validasi eksternal. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri hilang.
karena digantikan oleh kebutuhan untuk menciptakan citra ideal yang diatur oleh norma-norma sosial artifisial. Lazy adalah contoh nyata dari individu yang kehilangan jati dirinya karena berfokus pada apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Yaitu implikasi etisnya adalah bahwa teknologi yang dirancang untuk membantu manusia justru dapat merusak esensi kemanusiaan, keaslian, kebebasan, dan nilai intrinsik individu terancam oleh tekanan untuk menyesuaikan diri dengan standar sosial yang ditentukan oleh teknologi. Hal ini itu dapat menciptakan masyarakat yang penuh dengan kepalsuan di mana manusia tidak lagi saling memahami melainkan hanya menilai. Okay, so second question is, apakah transhumanisme sejalan sama nilai-nilai humanis tradisional? Sebenarnya transhumanisme itu gerakan yang tujuannya untuk ningkatin kemampuan manusia lewat teknologi kayak bioengineering, kecerdasan buatan, atau augmentasi biologis. Tapi gerakan ini tuh punya hubungan yang kompleks gitu sama nilai-nilai humanis tradisional yang ngehargain kebebasan, otonomi, dan pengalaman manusia yang autentik. Oke, yang pertama ada kelarasan dengan humanisme. Nah, transhumanisme ini sejalan sama nilai humanisme dalam visi untuk ningkatin kualitas hidup manusia. Nah, teknologi transhumanis ini kayak pengobatan yang bikin umur panjang, terus peningkatan kecerdasan sama pengurangan penyakit mencerminkan nih upaya manusia untuk melampaui batas alami mereka demi potensi yang maksimal. Nah, dalam hal ini transhumanisme dan humanisme ini berbagi tujuan yang sama, yaitu menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi manusia. And the second is konflik sama humanisme. Nah, tapi tuh transhumanisme tuh juga beresiko bertentangan sama nilai-nilai humanis tradisional. Nah, humanisme ini ngehargain aspek-aspek intrinsic manusia kayak kebebasan, emosi, dan makna hidup yang berasal dari pengalaman manusiawi. Fokus transhumanisme ini pada efisiensi dan kemajuan teknologi seringkali tuh ngabain nilai-nilai ini. Kayak yang kita lihat dalam episode Nosedive, teknologi yang dirancang untuk ningkatin kehidupan dan itu tuh bisa berubah menjadi alat control sosial atau social control yang mengurangi kebebasan dan bisa ngerusak hubungan manusia yang autentik. Nah, yang ketiga ada masalah etis. Transhumanisme tuh pasti banget ngehadirin tantangan etis yang signifikan kalau kalian nonton filmnya, kayak ketimpangan sosial, dimana akses untuk ngedapetin teknologi canggih itu cuma bisa didapetin oleh kelompok-kelompok tertentu aja. Nah, hal ini tuh bisa memperbesar kesenjangan sosial dan menciptakan masyarakat yang tidak adil. Ada pula nih resiko kehilangan identitas manusia ketika individu tuh terlalu bergantung sama teknologi, kayak yang ditunjukin dalam film Black Mirror ini dalam episode Nosedive, di mana manusia tuh kehilangan makna hidup karena terlalu fokus sama sistem skor sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari episode Nosedive. Nah, episode Nosedive itu memberikan kritik mendalam terhadap teknologi seperti AI dan lain-lainnya yang melampaui batas manusia tanpa mempertimbangkan refleksi yang etis. Kalau AI itu kan udah kayak sempurna banget nih. Nah, ia juga menunjukkan bagaimana kemajuan teknologi itu sendiri dapat mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan seperti kebebasan, keaslian, dan makna hidup. Lalu, transhumanisme dapat menjadikan alat-alat selaras dengan nilai-nilai humanis jika tetap menghormati prinsip-prinsip seperti keadilan, kebebasan, dan pengalaman manusia yang lebih bermakna. Namun, jika transhumanisme berkembang tanpa batasan yang etis, ia sangat berpotensi menciptakan masyarakat yang terrealisasi, penuh kepalsuan, dan kehilangan esensi manusia. Sebuah peringatan bagi kita semua yang jelas dari apa yang digambarkan oleh Nosedive. Sekian itu saja kesimpulan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Dadah.